Teman-teman semuanya, selamat pagi ya teman-teman. Teman-teman yang berbahagia, saya Bang Lo mengucapkan salam logika, berlimpahlah kebijaksanaan untukmu dan keluargamu kini dan masa yang akan datang, dan selamat pagi, shalom, assalamualaikum, damai sejahtera, swastiastu dan namo buddhaya, serta salam kebajikan buat semua teman-teman yang ada di seluruh belahan dunia. Teman-teman yang berbahagia, banyak yang bertanya ya teman-teman, kenapa saya melakukan terapi untuk membersihkan dan melepaskan, ataupun membantu mendoakan orang, ataupun mengobati orang dari sakit akibat gangguan sihir, ataupun santet, ataupun teluh, guna-guna, pelet. Banyak yang bertanya begitu. Dan juga banyak yang bertanya, kenapa membuat secara konten hal-hal begitu. Teman-teman semuanya, saya pernah mengalami yang namanya sakit akibat sihir atau santet tersebut. Lama saya menderita, sampai mungkin ya orang tidak percaya ya kalau saya dulu waktu kena sihir tersebut, saya sudah jalan-jalan di jalan itu teman-teman. Di jalan itu saya sudah jalan-jalan. Orang bilang mungkin sudah seperti orang gila. Tetapi saya merasa sadar, saya nggak gila. Tapi orang yang melihat tingkah laku saya itu yang mengatakan seperti orang gila. Nah, teman-teman, akhirnya seiring waktu saya sembuh dan sehat akibat bantuan orang yang mau melepaskan dan membersihkan saya. Di situ saya berjanji teman-teman, kalau saya sehat, saya akan memberikan pikiran, waktu, tenaga, dan badan untuk membantu orang banyak di luar sana sakit akibat gangguan sihir. Yang mana teman-teman, sakit akibat gangguan sihir ini sering saya katakan seperti penyakit kanker. Dia menjalar dan membuat kita menjadi lemah, lesu, pikiran kusut dan kacau. Nah, akhirnya teman-teman, seiring waktu berjalan ya, saya menerapi orang, membantu orang, dan pengetahuan yang saya dapat dibimbing itu saya terapkan dengan membantu orang. Dari tahun 2009 ya, saya sudah menerapi, membantu orang, dan saya juga sudah kemana-mana ya, keluar kota begitu. Ada yang merasa sehat, pengen ketemu ya, kemudian ya banyak lah itu teman-teman ya. Nah, kemudian pengetahuan yang saya dapat ini teman-teman, saya bingung. Gak mungkin pengetahuan ini untuk menerapi atau mengobati orang ini saya bawa mati. Itu jadi pertanyaan saya dulu ya. Jadi pertanyaan saya dulu, mau diapakan pengetahuan ini ya, mau dikemanakan pengetahuan ini? Kalau bisa bermanfaatlah untuk orang banyak di luar sana ya, bermanfaatlah untuk orang banyak di luar sana. Singkat cerita, pada waktu itu saya nge-Grab teman-teman. Saya nge-Grab dan ada penumpang saya kebetulan YouTuber ya, tapi dia jenis kontennya tentang ternak ayam. Nah, jadi penumpang saya ini masih muda. Dia bertanya kepada saya, bisa nggak saya charter tanggal sekian untuk saya ngantar saya melamar. Nah, jadi teman-teman semuanya, saya katakan bisa ya. Saya katakan bisa. Bentar ya.
Nah, saya katakan bisa. Akhirnya saya perhatikanlah dia. Dia kebetulan duduk di sebelah saya. Masih muda, masih kecil. Saya bilang, kau mau melamar anak orang. Apakah kau sudah bekerja? Karena aku lihat umur masih kecil. Nah, akhirnya dia jawab, saya tidak bekerja. Saya konten kreator. Apa itu konten kreator? Saya katakan. Akhirnya dia menjelaskan. Jadi karena hobinya adalah memelihara ayam, hobi ya. Akhirnya saya ngambil kesimpulan begini. Bolehkah saya seperti ini? Saya ada pengetahuan yang sulit saya tuangkan dan sulit saya sampaikan gitu loh. Saya ingin mau berkarya. Nah, akhirnya dia bilang begini, boleh. Nah, saya malam belajarlah ke rumahnya. Nah, terus dia bertanya kepada saya, apakah ini hobi? Dia kata, ya saya hobi membantu orang, nolong orang dari sakit akibat gangguan sihir atau santet. Nah, kemudian dia mengatakan bahwa kalau ini menjadi hobimu, Bang, kau nggak akan bosan melakukannya. Sama seperti saya nggak bosan memvideokan ayam. Nah teman-teman semuanya, akhirnya saya belajar dari dia dan membuatlah channel. Ketika membuat channel ini teman-teman, yang namanya juga tukang grab ya. Ya saya di mobil itu ngerekam. Kuota terbatas untuk mengupload. Ya. Akhirnya karena uang terbatas ya, keuangan terbatas. Akhirnya saya numpanglah di wifi orang. Jadi kalau saya dengan terpenumpang ke kantor begitu. Ya kantor dulu kan ada wifi ya sampai sekarang. Jadi saya bertanya sama penumpang itu, Bu, Pak, boleh tahu password wifi-nya? Saya mau ngupload video. Saya belum punya duit untuk beli kuota untuk ngupload video. Akhirnya dikasih. Ya, saya upload video yang sudah saya rekam, yang tinggal saya upload. Ya, nah. Kemudian saya ngupload. Nah, saya ketemulah teman. Dia buka rumah makan. Nah, kemudian saya numpang wifi lah. Mau upload, saya mintalah passwordnya. Kemudian saya minta tolong subscribe sama dia. Subscribe dengan dia. Dan dia lihat video saya. Nah, dia bilang, aduh, apalah ini kau konten dukun kayak gini, kerja yang benar lah. Saya bilang, saya bekerja yang benar. Saya mengedukasi orang, saya membimbing orang, saya membagi pengetahuan saya kepada orang. Nah, jadi banyak rintangan teman-teman, ya, banyak rintangan. Apalagi hal-hal begini kan banyak bertentangan dengan orang, ya, banyak bertentangan dengan orang. Ya mungkin apalagi orang-orang yang terlalu agamais, ya, terlalu fanatik dengan agama. Ya kalau kita percaya adanya Tuhan berarti adanya setan itu kan begitu. Kalau kita percaya ada setan berarti ada Tuhan itu. Tapi kan pola pikir manusia berbeda-beda. Nah, kemudian saya datang lagi untuk ngupload, saya diusir teman-teman. Saya diusir teman saya itu. Katanya dengan alasan kau kerjalah yang benar, nge-grab saja. Janganlah aneh-aneh kau ngupload video konten dukun begitu. Akhirnya saya diusir teman-teman, nggak boleh numpang wifi. Saya diusir, nggak boleh numpang wifi. Padahal itu teman akrab saya. Saya diusir dari situ. Saya pergi dan menangislah dalam mobil. Mobil kan cicilannya tiap bulan datangan. Jadi saya menangislah dalam mobil. Kemana lah saya nggak lagi ngupload kan begitu.
Nah, selalu ada jalan ya teman-teman ya. Kalau kita berniat gitu pasti ada jalannya. Ketemulah dengan penumpang lagi ya, setelah saya antar ya. Saya bilang, punya wifi di rumah ya Bu? Saya bilang iya, saya numpang wifi mau upload video. Oh boleh, silakan. Saya ngupload video 2. Begitulah teman-teman. Jadi dari kalangan keluarga, dari kalangan teman, banyak menentang saya membuat channel YouTube tentang hal-hal terapi pengobatan akibat santet ataupun guna-guna tersebut. Banyak yang menjadi tantangan dan rintangan bagi saya. Tetapi pada saat itu teman-teman, saya merasa saya tujuannya baik. Saya harus go ahead, jalan terus. Sambil saya nge-grab. Ya. Karena saya tahu penderitaan orang yang sakit akibat sihir atau santet ini teman-teman. Sangat sakit ya. Akan menimbulkan keputusasaan dan keraguan terhadap sakitnya. Dari mana Bang lo tahu? Ya saya sudah mengalami loh. Saya sudah mengalami. Proses panjang saya alami untuk sembuh itu proses yang panjang sampai saya bisa makan dengan nyenyak, tidur dengan nyenyak, makan ada rasanya, bahkan jalan-jalan tidak ketakutan. Ya, tidur juga saya tidak merasa takut. Takut untuk dicekik itu sudah jauh. Jadi menjalani seorang menjadi YouTuber, konten kreator untuk seorang penerapi itu sangat-sangat sulit teman-teman. Nggak segampang itu karena banyak yang dihadapi manusia. Ada yang mendukung bagi orang-orang yang sudah pernah terkena sihir atau santet. Ya. Ada yang tidak mendukung, ya mungkin terlalu fanatik dengan agamanya. Ya, merasa diri paling benar. Dan merasa santet itu tidak ada. Banyak. Tapi begitu dia kena, habis tanah yang basah dan yang kering. Harta itu habis. Jadi saya membagi pengalaman teman-teman, bahwa mengapa saya menjadi konten kreator ini, karena saya merasa sakit akibat sihir atau santet, sangat-sangat sakit. Sampai kepala saya ini ke tembok, kalau udah mau maghrib itu ke tembok itu berapa kali saya hantukkan untuk menghilangkan rasa sakitnya. Saya entak, saya pukulkan kepala saya ke tembok itu mau maghrib, sampai sakitnya. Jadi teman-teman semuanya, ya, rintangan-rintangan itu datang terus, datang. Sampai timbul pikiran keraguan, benar nggak yang saya kerjakan ini? Ya, tetapi tetap berdoa, berpengharapan. Ya, berdoa dan berpengharapan. Misi saya berpatokan ke misi saja. Saya membagi pengetahuan ini, biar jangan saya bawa mati semua. Saya membagi pengetahuan ini agar orang-orang di luar sana menjadi lebih pintar. Menjadi banyak kembaran-kembaran Bang Lo. Menjadi manusia-manusia yang berpengetahuan akan sakit akibat sihir atau gangguan santet, ya, yang selama ini ditutupi. Membuat manusia-manusia itu sadar bahwa hal yang tidak kelihatan itu lebih sakit daripada yang kelihatan. Ya, musuh itu tidak terlihat. Kalau musuh itu terlihat, lari kan bisa atau menghindar, tapi ini tidak terlihat. Dan penderitaan sakit akibat santet ini sangat lama, menguji kesabaran dan keraguan kita. Ya. Jadi membayangkan sakitnya itulah teman-teman saya membuat konten kreator ini, atau konten tentang terapi pengobatan ini, agar orang di luar sana dengan visi saya menyehatkan orang banyak di luar sana dari sakit akibat santet atau teluh atau guna-guna pelet, ataupun mau menjadi tumbal untuk pesugihan. Itu visi saya. Misi saya adalah melakukan live setiap hari Senin sampai Jumat untuk
membantu membersihkan dan melepaskan orang-orang di luar sana yang masih diganggu akibat sihir setiap hari. Jadi bagi teman-teman yang mau mengikuti live saya, silahkan bergabung di channel Bang Loken. Buka channel Bang Loken, di situ tulisan gabung. Ikuti petunjuknya. 5 tahun lebih saya melakukan yang namanya secara publik. Sekarang saya membuat lebih privasi, ya, lebih privasi. Jadi orang-orang silakan kalau mau bergabung, silakan untuk mengikuti live secara langsung dengan saya Bang Lo di acara pembersihan dan pelepasan. Nah teman-teman semuanya, itu dulu ya video ini. Nanti saya sambung lagi ya. Saya sambung lagi. Mengapa saya menjadi seorang penerapi dan membuat konten untuk hal namanya terapi pembersihan dan pelepasan sakit akibat santet ataupun sihir. Nah, jangan lupa tolong bantu subscribe, like, komen, dan share. Bye-bye.